Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 06PT2 Stikom Dinamika Bangsa Jambi akan menjelaskan 4 penjadwalan prosesor, yaitu SCFS, PAJF, NPAJF, dan round robin. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Baiklah, langsung saja kita start. Yang pertama adalah penjadwalan prosesor SCFS, yang artinya penjadwalan prosesor di mana proses yang pertama tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlahkan semua BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah 30. Maka kita buat kolom berjumlah 30 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil, yaitu adalah 0. Proses berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5, berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Next. Proses P1 telah selesai, maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0, dan FT-nya adalah 5 karena berhenti di 5. Langkah selanjutnya adalah mencari RT atau lama tanggap, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lanjut, selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8. Maka ST sama dengan 5 dan finish time-nya adalah 8. Lalu RT-nya FT dikurang AT sama seperti tadi, jadi 8 dikurang dengan 1 sama dengan 7. Lanjut. Proses P3 yang berjalan sebanyak 6 ms. Nah, proses P3 telah selesai, dimulai dari 8 dan berakhir di 14. ST8, FT14, dan RT-nya 14 dikurang dengan 2 sama dengan 12. Selanjutnya adalah proses P4 berjalan sebanyak 1 ms saja. Proses P4 mulai dari 14 dan berhenti di 15. Maka start time-nya 14 dan finish time-nya 15. Sedangkan lama tanggapnya atau RT-nya 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12. Kita lanjut proses yang terakhir, yaitu adalah proses P5 yang berjalan sebanyak 15 ms. Berjalan sampai selesai proses P5 sebanyak 15 ms. Nah, kita dapatkan ST-nya adalah 15 karena dimulai dari 15, dan finish time-nya adalah 30 dan karena berhenti di 30. Dan RT-nya adalah 30 dikurang 4 sama dengan 26. Kita sudah menjalankan semua proses sampai selesai. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnover time atau TI. Dengan menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua lama respon time atau RT. Kita jumlahkan semuanya RT ini, dan untuk cari TR-nya TI dibagi N proses atau banyak proses. Ini ada 5 karena ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 26, maka hasilnya adalah 62. Dan untuk cari TR, 62 akan dibagi banyak prosesnya, yaitu 5. 62 dibagi 5 sama dengan 12,4. Nah, inilah penjelasan prosesor SCFS. Kita akan lanjut ke penjadwalan prosesor yang kedua, yaitu penjadwalan prosesor PAJF, yang artinya ini yang kepanjangannya adalah Preemptive Shortest Job First, yang artinya merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses BT terkecil, dan di sini akan melakukan perbandingan. Lanjut, langkah pertama adalah menjumlahkan seluruh BT. Kita jumlahkan dulu BT-nya semuanya ini. Ada 5 ditambah 3 ditambah 6 sama 1 kemudian ditambah 15, hasilnya 30. Kita akan membuat kotak untuk
berjalannya proses nanti agar lebih mempermudah kita. Ini kotaknya berjumlah 30. Kemudian karena ini PSJF akan melakukan perbandingan, maka kita buat di sini tabel perbandingannya, tabel perbandingan sisa proses BT nanti. Kita next. Nah, di sini proses P1 ini berjalan duluan karena memiliki AT terkecil yaitu 0. Di 1 ms dia hanya berjalan 1 dan datang P2, maka akan melakukan perbandingan P1 dan P2. P1 dan P2 melakukan perbandingan 4 dan 3. Di sini P1 lebih besar daripada P2, maka P2 akan dijalankan karena dia memiliki brush time terkecil yaitu 3. P2 berjalan sebanyak 3 ms sampai habis. Ya, P2 selesai. Kemudian kita cari start time dan finish time-nya. Start time-nya dari 1 dan finish time-nya dari 4. Nah, untuk mencari RT-nya kita gunakan rumus FT dikurang AT. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, datang proses P4 di 4 setelah proses P2 selesai di 4 ms, datang lagi proses P4 karena memiliki brush time terkecil yaitu adalah 1. Maka P4 adalah akan dijalankan sebanyak 1 ms sampai habis. Nah, P4 selesai, kemudian kita cari ST dan FT-nya. ST-nya adalah 4 dan finish time-nya 5. 5 kita kurang dengan 3, maka RT-nya adalah 2. Lanjut. Selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT tim terkecil yaitu 4. Ini adalah proses P1 tadi masih tersisa 4, kita jalankan sampai habis. Nah, P1 sudah selesai, kemudian kita cari ST dan FT-nya. Ini perlu diperhatikan untuk mencari ST dan FT-nya bukan dari sini tapi kita dari awal perbandingan tadi, yaitu jumlah dari 0 dan berakhir di 9. Lanjut. Nah, untuk mencari kemudian kita cari RT-nya 9 dikurang 0 sama dengan 9. Selesailah proses P1. Kemudian P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses terkecil yaitu 6. Ini P3 kita jalankan sampai habis. Nah, P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah ini. Kita lihat ini. ST-nya 9 dan finish time-nya 15. 9 15, kemudian FT-nya RT-nya FT dikurang AT 15 kurang 2 sama dengan 13. Kita lanjut untuk proses yang terakhir, yang tersisa adalah P5. Karena P5 tinggal sendirian, maka tidak akan ada perbandingan lagi. Maka P5 akan dijalankan sampai habis atau sampai selesai. Ya, kita tunggu sampai habis. Nah, P5 sudah selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT-nya sama seperti tadi, dimulai dari 15 dan berhenti di 30. Maka ST-nya 15 dan FT-nya 30. Maka RT sama dengan FT dikurang dengan AT. 30 dikurang 4 sama dengan 26. Lanjut adalah proses yang terakhir adalah mencari TI dan TR. TI adalah turnover time dengan cara menjumlahkan semua RT. 9 ditambah 13 ditambah 9 tambah 3 ditambah 13 tambah 2 dan ditambah 26, maka hasilnya adalah 53. Kemudian yang terakhir adalah mencari TR atau average time dengan cara TI seperti yang kita jumlahkan tadi dibagi dengan jumlah semua proses. Ini ada 5 atau total prosesnya pada P1, P2, P3, P4 dan P5. TR yang tadi 53 dibagi dengan jumlah prosesnya ada 5. 53 dibagi 5 sama dengan 10,6. Nah, itulah akhir dari penjelasan prosesor PSJF. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan prosesor yang ketiga, yaitu adalah NPSJF, Non-Preemptive Shortest Job First, yang artinya antrian dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Next. Langkah pertama, seperti biasa kita jumlahkan dulu BT-nya. Seperti tadi, BT-nya berjumlah 30. Nah, kita buat tabel perbandingan juga.
karena adalah NPAJF melakukan perbandingan. P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil. Ini arrival time-nya. Next, kita jalankan sampai habis P1. Nah, ketika P1 selesai, kita cari dulu ST dan FT-nya. ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0, dan FT-nya adalah 5 karena berhenti dari 5. RT-nya 5 kurang 0, 5. Selanjutnya P4 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 1. P4 selesai. Kita cari ST dan FT-nya. ST-nya ada 5 dan FT-nya ada 6. RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Ini. Selanjutnya P2 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 3. Ini 3 berjalan. P2 selesai. Untuk cari ST dan FT-nya yaitu 6 untuk ST-nya dan FT-nya 9. Jadi 9 dikurang dengan 1 sama dengan 8 RT-nya. Selanjutnya kita bandingkan lagi. P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 6. Ini P3 6, kita jalankan 6 kali. Iya 6 kali. Nah, selesai. ST-nya dimulai dari 9, FT-nya dari 15. FT-nya berhenti dari 15. Seperti biasa. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Next, terakhir P5 dijalankan sampai selesai. Cukup mudah sebenarnya untuk NPAJF. Hanya proses yang pertama yang dijalankan, kemudian yang berikutnya itu melakukan perbandingan mana yang akan terkecil burst time-nya. Nah, selesai. Kita dapatkan ST dan FT-nya 15 dan 30. 30 dikurang dengan 4 sama dengan 26 tadi. Kemudian kita mencari TI atau turn time. Kita jumlahkan semuanya dan hasilnya ada 55. Kemudian mencari TR-nya atau average time. TI dibagi dengan jumlah proses tadi ada 5. 55 dibagi 5 sama dengan 11. Maka 11 ini adalah hasil dari penjalan prosesor NPAJF. Selanjutnya kita akan menjalankan penjalan prosesor yang keempat, itu yang terakhir, yaitu round robin atau RR, yang artinya penjalannya dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Proses mengerjakan sesaat setiap proses berturut-turut. Dan proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Round robin ini menggunakan kuantum. Di sini kami menggunakan kuantum 3. Yang artinya proses akan berjalan sebanyak 3 ms saja, kemudian sisanya mengantri dan akan berjalan pada saat akhir nanti. Proses P1 berjalan sebanyak 5 ms. Ini 5. Karena kuantumnya 3, maka 5 dikurang 3 sisanya masih 2. 5 ini akan berjalan sebanyak 3 ms karena memiliki kuantum 3 dan akan menyisakan 2 proses saja. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 3 ms. Ini 3, karena kuantumnya 3, maka langsung habis dan sisanya 0. Dan sudah habis, kita langsung bisa mengetahui ST dan FT nya. ST nya kita mulai dari 3 dan finish time nya dari 6. Kita cari RT nya juga. 6 dikurang dengan 1 sama dengan 5. Next, kemudian proses P3 berjalan sebanyak 6 ms. Ini 6 karena kuantumnya 3, prosesnya hanya berjalan 3 mm saja dan akan mengantri sebanyak 3. Jalan 3, sisanya mengantri. Kemudian P4 berjalan hanya 1 saja. Karena kuantum 3, maka dia akan langsung habis. Dan bisa kita ketahui ST-nya 9, FT-nya adalah 10. Ini 9, 10. Maka RT 10 dikurang 3. Nah, ini sama dengan 7. Next, kemudian proses P5 mempunyai 15 ms. Nah, ini proses P5. Ini lumayan banyak juga, hanya berjalan 3 ms dan dengan sisa antrian 12. Ini berjalan 3, sisanya ada 12. Kita lanjut. Nah, karena sudah selesai semua proses P1 sampai P5, tapi masih ada yang mengantri di sini. Kita ulang lagi dari proses P1. P1 masih mengantri 2, maka akan berjalan lagi sebanyak 2 ms sampai habis. Nah, sisanya 0. Kemudian langsung kita ketahui
ST nya karena ST nya dimulai dari 0 dan FT nya dimulai dari diakhiri dengan 15. RT nya 15 dikurang 0 maka akan tetap 15. Kemudian kita cek lagi proses P2 kan tadi sudah selesai. Kemudian lanjut lagi ke yang P3 karena masih punya sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Nah 3 saja karena kuantitas 3 maka sisanya adalah 0. Maka langsung kita ketahui ST nya adalah 6 karena dimulai dari 6 dan berhenti di 18. Ini 18. Nah RT nya 18 akan dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 16. Kemudian yang terakhir proses P5. Ini P4 sudah tidak jalan karena sudah habis ya, maka P5 akan berjalan sebanyak 3 ms, tersisa 6, dia lagi 3 ms, tersisa 3 sampai habis 3 ms sampai tersisa 0, maka akan kita ketahui start time-nya adalah dari 10 dan berhenti di 30. RT-nya 30 dikurang 4 sama dengan 26. Nah, itulah sudah selesai semua kita jalankan. Sekarang langkah terakhir adalah mencari TI dan TR-nya. Kita menang rumus seperti biasa, jumlah semua respon time, TR semua respon time atau RT-nya jumlah 15 tambah 5 tambah 16 tambah 7 tambah 26 maka 69. TR-nya 69 dibagi dengan jumlah semua proses. Ya, semuanya adalah 69 bagi 5 sama dengan 13,8. Oke, itulah penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.